Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita tentang tutorial Excel untuk pemula. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang grup-grup menu yang ada di grup number, di alignment, font, dan juga clipboard. Nah, insya Allah kali ini kita akan melanjutkan di grup style ya. Pada grup style kita akan memulai pembelajaran kali ini dengan fungsi conditional formatting. Conditional formatting ini salah satu fungsinya adalah untuk menandai data yang kita miliki ya, baik itu dengan menggunakan warna ataupun simbol-simbol yang disediakan oleh Microsoft Excel. Di sini ada beberapa pilihan ya, kita bisa memilih untuk mewarnai warna yang duplikasi, misalnya data yang duplikasi atau angka-angka tertentu yang kita sudah tentukan di dalam conditional formatting. Baiklah rekan-rekan, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini saya sudah menandai materi yang akan diajarkan pada malam ini untuk conditional formatting, yaitu di sini kalau kita klik di sini kita bisa melihat di new rule ya. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu format all cell based on their value. Kemudian format only cell that contain, format only top or bottom rank value, format only value that are above or below or average, format only unique or duplicate value, use a formula to determine which cell to format. Saya tadi sudah membaginya untuk dua bagian dulu, bagian paling atas ya. Tapi nanti pada kenyataannya kita akan sesuaikan juga dengan waktu ya. Khawatirnya nanti kalau durasinya terlalu panjang rekan-rekan jadi bosan ya. Dan juga malah yang ilmu yang disampaikan itu malah tidak bisa diterima dengan baik ya kalau terlalu banyak. Nah, dalam hal ini saya memohon kepada rekan-rekan agar senantiasa juga bersabar ya, karena kita belajar benar-benar dari nol, kita belajar dari awal. Jadi supaya pemahaman kuat maka kita harus mempelajarinya dengan perlahan-lahan. Baiklah, kita mulai saja. Saya sudah menyediakan tabel ya. Di sini saya akan memulai untuk bagaimana cara menggunakan fungsi conditional formatting. Di sana memiliki nama tabel nama siswa, nilai secara presentasi dan juga tanggal ujian ya. Pertama kita akan memulai conditional formatting dari tombol pilihan highlight cell rule. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, greater than, less than, between, equal to, text that contain, date occurring, dan duplicate value ya. Baik. Di sini fungsi ini highlight cell rule, artinya dia akan meng-highlight sel yang memiliki aturan, yang greater than lebih besar dari, less than kurang dari, between nilainya di antara ya, equal to atau sama dengan, text that contain teks yang memiliki tulisan yang sesuai nanti yang dituliskan di sini, date occurring tanggal yang terjadi ya, kemudian duplicate value. Nah, biar lebih jelasnya kita akan mulai dari tombol yang pertama. Sebelum melakukan formatting di dalam Microsoft Excel, saya sering mengingatkan Excel itu kita akan bermain dengan blocking ya, artinya kita akan memblok atau menselect ya, dan juga berkaitan dengan Ctrl 1 ya. Tapi dalam hal ini kita belum menggunakan Ctrl 1 karena kita mau melakukan conditional formatting. Pertama, untuk melakukan conditional formatting kita pastikan datanya di select terlebih dahulu ya. Kemudian baru kita klik fungsi conditional formatting. Setelah itu kita pilih yang bagian atas, highlight cell rule. Kita meng-highlight ya, atau menandai sel yang memiliki aturan. Nah, kita akan mencari, nah sekarang ini kan greater than berarti berkaitan dengan angka. Nah, karena ini yang tadi kita blok berkaitan dengan nama, maka di sini saya akan memfokuskan dulu ke bagian bawah, yaitu duplicate value. Artinya kita akan mencari dari list nama ini mana-mana saja yang memiliki nama yang duplikasi. Nah, kita klik ini duplicate value. Maka secara otomatis si Excel akan menandai nama-nama yang duplikat atau double nama ya. Ini Andri Aryadi ada 2 nih, Firman Kurnia juga ada 2. Nah, artinya untuk memperbaikinya nanti kita bisa tinggal mendelete salah satu di antara keduanya. Oke. Nah, ini sekarang kita mau melakukan conditional formatting yang lainnya. Nah, untuk itu maka teman-teman bisa di Ctrl Z ya, Ctrl Z atau undo, atau bisa temukan tombol ini, atau juga ini di blok. Kemudian di conditional formatting di sini ada pilihan clear rule. Nah, kita akan bersihkan rule, kemudian kita pilih
clear rule from selected cell. Kita klik ini. Nah, maka ini kembali normal ya. Di sini tadi kita melakukan cari data yang duplikasi. Nah, sekarang ada di sini saya tambahkan juga di sini kan duplicate value. Nah, di sini ada dua pilihan ya teman-teman. Ada duplicate, ada juga yang unique. Unique artinya dia tidak duplikasi ya. Kalau tadi duplicate itu yang double nama, nah kalau unique itu kebalikannya ya, tidak duplikasi. Nah, kita klik yang unik, nah maka dia memilihkan nama-nama yang unik. Nah, artinya yang tidak diselect ini dia adalah duplicate gitu, sebaliknya. Nah, terus untuk formatting untuk background dan segala macamnya, di sini ada beberapa pilihan ya. Teman-teman bisa menggunakan mana yang cocok buat teman-teman, mana yang sering yang lebih enak digunakan dan lebih enak dilihat. Silahkan, ini disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, di sini pas kita pilih yang unik, nah di sini ditampilkan di highlight ya, dikasih background nama-nama yang tidak bentrok atau tidak double nama. Nah, artinya nama ini yang tidak di highlight dia adalah yang duplikasi. Nah, kebalikan dari yang contoh yang awal. Oke, kita kembali lagi, tekan Ctrl Z atau conditional formatting, clear rule dan clear selected cell ya. Oke, sekarang kita akan melakukan conditional formatting untuk angka ID yang di kolom nilai. Klik conditional formatting, kemudian highlight cell rule. Nah, di sini kita akan memilih bagian yang greater than, artinya angkanya lebih besar dari ya, atau lebih dari ya. Nah, kita klik, kemudian di sini kita memiliki angka-angka nih yang sudah kita tentukan. Nah, tadi di sini 76,5 itu otomatis bawaan sistem ya. Kita bisa mengaturnya. Kita ingin mencari angka yang lebih besar dari 75 misalnya kan. Nah, terus untuk tandanya kita jangan merah, tapi ganti dengan yang warna hijau aja misalnya kan. Jadi nanti dia akan menselect seluruh angka yang lebih besar dari 75. Nah, ini kan. Nah, sementara 75 sendiri ini tidak diselect. Kenapa? Karena tadi yang dimintanya itu adalah yang lebih besar dari. Nah, di sini kita ada juga pilihan manage rule, artinya kita akan memanage ya, mengolah kembali conditional formatting yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini tadi kan kita sudah bikin. Nah, klik di sini, kemudian klik edit rule. Nah, di sini kita ditujukan kepada format on the cell that contain. Nanti ini juga kita akan pelajari. Nah, apa perbedaan antara ini manage rule dengan yang kita tadi langsung memilih dari sini kan? Nah, ini adalah tombol pintasnya ya, atau shortcutnya gitu, biar kita kalau memang tujuannya sudah jelas mau mencari angka yang lebih besar atau lebih dari, atau yang kurang dari, atau diantaranya, kita nggak usah masuk ke new rule gitu kan. Nah, tadi kan new rule di sini nih, cell value between atau greater than yang tadi kita tentukan ya. Oke, pelan-pelan rekan-rekan. Jadi sekali lagi, untuk mengembalikan ini ke normal, kita klik conditional formatting, kemudian clear rule ya, kemudian pilih yang clear rule from selected cell. Kalau entire sheet, dia akan memilih membersihkan rule ataupun conditional formatting yang berada di seluruh sheet. Nah, karena kita cuma mau membersihkan yang ini saja ya, kita clear rule-nya pilih yang selected cell. Oke. Tadi yang greater than ya, yang greater than langsung kepilih. Nah, sekarang kita kembalikan lagi, blok lagi, kita cari conditional formatting yang less than, ini kurang dari. Nah, kita tentukan juga kurang dari 75 misalnya kan. Nah, ini tandanya kita ganti dengan gini aja deh, yang warna merah. Nah, dia langsung di select, ditandai ya, di highlight ya, yang kurang dari 75. Sementara 75 sendiri dia masuk ke dalam rank yang tidak di highlight ya. Oke, Ctrl Z lagi, kemudian sekarang kita lanjutkan untuk yang between nih. Between itu di antara. Sekarang kita akan masukkan antara angka 65, angka minimumnya, kemudian di antara 65 sampai dengan 75 atau misalnya kan, atau 75 aja lah ya. Nah, maka dia akan memilihkan angka-angka yang ranknya di antara 75 dan sampai dengan 85. Nah, kenapa 85 tidak dimasuk? Karena dia rank between, di antara ya, di antara. Jadi 85 tidak masuk ke dalam pilihan yang tadi ya. Nah, manage rule. Nah, di sini edit rule-nya di sini tadi kita
set sel value between 65 sampai dengan 75, maaf bukan 85 ya. Kalau seandainya 85 dia juga akan terpilih, ini apply, oke. Nah, ini semua angkanya masuk ya, karena tadi kita ada 65. Oke, ini saya Ctrl Z kembali, Ctrl Z lagi. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan untuk conditional formatting, highlightnya yang equal to. Nah, equal to itu yang sama dengan. Nah, di sini saya mencari angka yang sama dengan 78 misalnya kan. Nah, maka di sini cuma ada dua yang angkanya 78. Oke, itu equal to ya, atau sama dengan. Nah, kita Ctrl Z lagi. Kemudian ini dalam posisi masih terpilih, kita lanjutkan dengan yang text that contain. Nah, kalau ini berarti kita tidak bisa, atau boleh juga di angka nih, that text that contain. Nah, angka ini dia akan bisa jadi dikenali sebagai teks ya. Misalnya coba kita praktekannya 78, itu sama aja ya, karena di sini bukan melakukan perhitungan penambahan pengurangan, tidak, tapi dia dikenali sebagai teks juga bisa ya. Atau nih kita pindahkan ke sini, misalnya kita ingin mencari sel yang memiliki kata Andri misalnya kan. Nah, maka akan terpilih dua, karena di sini tadi ada dua nama double ya. Oke, sekarang kita cancel aja. Terus kita lanjut lagi. Sekarang conditional formatting yang data nih, date occurring. Nah, berarti kita pilih yang bagian tanggal di sini. Kita blok, pastikan ya rekan-rekan, untuk sebelum melakukan sebuah eksekusi untuk fungsi ataupun perkalian, pastikan ini semua diblok terlebih dahulu. Atau untuk formatting semuanya pokoknya harus diblok terlebih dahulu area yang memang kita tuju untuk dilakukan perubahan atau formatting. Klik conditional formatting, kemudian highlight, dan kita pilih yang date occurring. Nah, di sini ada pilihan ya rekan-rekan nih. Ini yang yesterday, kemarin, berarti cuma tanggal 12 ini kemarin ya. Atau kita bisa lakukan yang today, hari ini, nah, cuma satu. Atau juga kita yang tomorrow nih, besok nih. Atau juga yang last week. Nah, atau juga yang this week. Nah, itu bergantung rekan-rekan kebutuhannya yang mana gitu kan. Gitu ya. Oke, sementara kita cancel dulu ya, karena ini hanya untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan conditional, memilih data dengan menggunakan fungsi conditional formatting. Nah, sekarang kita lanjut lagi, highlight cell. Nah, duplicate value itu yang tadi ya, yang awal tadi pas kita praktekkan untuk selecting ini. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan ke conditional formatting yang kolom bagian kedua ya, selection kedua, yaitu top bottom rule. Nah, top 10 item, top 10%, bottom 10 item, bottom 10%, above average, below average. Nah, kalau untuk top 10 sendiri, saya tidak begitu paham ya rekan-rekan, ini fungsinya untuk apa. Karena kalau dilihat, misalnya kita blok angka ini, terus kita lihat top 10, dia langsung selection. Nah, ini untuk angka 10 sendiri saya belum tahu, barangkali dari rekan-rekan ada yang tahu, ataupun nanti bisa dicari di tutorial lain di tempat yang lain ya. Karena untuk hal ini saya memang tidak tahu, jadi saya tidak bisa menjelaskan dengan detail untuk yang ini ya. Tapi ketika pilih yang ini, dia memilihkan nih apakah 10 atau bukan, saya tidak tahu. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kenapa di sini ada 11? Mungkin karena ada angka yang sama mungkin ya, ataupun ada data yang double. Tapi Aryadi dan ini kan di bawah. Berarti intinya untuk yang ini saya tidak begitu tahu persis ya rekan-rekan. Nah, untuk yang top 10 ini saya belum tahu fungsinya untuk apa. Nah, yang saya tahu itu untuk yang mencari angka yang di above average, artinya yang di atas rata-rata. Kita klik. Nah, di sini dia akan menunjukkan angka yang di atas rata-rata. Nah, tadi saya sudah bikinkan rata-rata dari data ini ya, dari kolom nilai ini adalah 76,3125. Nah, ini yang di atas rata-rata itu adalah yang ditandai dengan warna merah muda. Sekarang kita kembalikan, Ctrl Z lagi. Sekarang kita conditional formatting untuk angka yang di bawah angka rata-rata. Nah, ini rekan-rekan ya. Sebetulnya conditional formatting pada dasarnya dia untuk menandai tanda dari apa? Dari data ataupun sel yang ingin kita tentukan atau kita
select untuk memudahkan pencarian ataupun memudahkan proses perhitungan. Nah, di sini saya mau memberikan tips. Tadi kan kita memiliki data yang double ya, data yang double kita tandai nih conditional formatting, kemudian new rule, atau kita pilih di sini highlight rule, kemudian duplicate value ya. Di sini yang duplicate kita tandai. Nah, di sini bagaimana caranya untuk menghilangkan duplikasi? Pertama, rekan-rekan bisa ini pindahin dulu, di copy ya, untuk misalnya membiarkan datanya. Tapi kalau ini sudah jelas, tinggal di delete aja bagian bawah nih, Hilman Kurnia sama Andri Aryadi. Kita delete ya, yang ini kita delete datanya, kita kosongkan, maka tanda untuk duplikasi yang di conditional formatting sudah hilang. Kalau seandainya kita ketikin lagi, misalnya kan, kita ketik lagi nih, misalnya Andri Aryadi, maka dia akan ketahuan duplikasi. Jadi bagi rekan-rekan yang bekerja dengan data, saya sarankan untuk kolom-kolomnya itu di conditional formatting dan untuk cari atau tandai yang duplikasi data, supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan dalam penginputan data ya. Oke, atau ada beberapa langkah juga kita akan untuk meremove duplikasi data ya. Saya sudah membuatkan video tutorialnya, tapi dalam hal ini saya akan tunjukkan juga kepada rekan-rekan. Tapi ini untuk remove duplikasi data itu ada di menu data. Tapi untuk tips aja nggak apa-apa, kita akan remove duplicate ya. Nah, ini kita di sini ada tulisan expand the selection, continue with the current selection, kita expand aja ya. Artinya data yang di sebelahnya pun akan ikut terdelete. Oke. Oh sorry, ini untuk remove duplicate, untuk yang kolom ini aja expand the selection, continue aja, karena kita cuma di kolom nama siswa aja. Nah gitu ya. Nah ini yang data yang duplikasi terdelete. Nah ini kita tinggal delete aja. Itu kan kalau tadi datanya sedikit gampang ya, ketahuan Hilman Kurnia sama Andri Aryadi. Tapi kalau datanya banyak ya kita akan kesulitan gitu rekan-rekan. Oke. Nah sekarang kita kembali lagi ke conditional formatting. Nah, di dalam conditional formatting di sini sebetulnya ada juga pilihan untuk data bar ya. Di sini ada pilihan gradient fill, solid fill. Nah sebetulnya ini hanya markup aja, artinya cuma stylenya aja yang kita mau itu seperti apa gitu kan. Seperti color scale, ini cuma pilihan-pilihan aja, kita maunya gayanya yang mana, modelnya yang mana gitu. Termasuk juga untuk icon set. Nah pada hakikatnya untuk conditional formatting kita itu bermain di new rule yang ada di sini ya rekan-rekan. Oke, sekarang kita praktekkan salah satu di antara yang tadi ya. Nah, kita mau bikin jangan ini yang blok angka aja. Di sini kita melakukan conditional formatting, terus klik new rule. Nah di sini kita mau menghitung atau menandai dokumen ataupun angka yang berada di antara. Nah ini kita pilih yang format on the cell date contain. Nah di sini ada format on the cell with. Nah di sini cell value nya ya, kita klik cell value. Nah ini between nih, di antara misalnya 65 dengan sampai ke 75 misalnya. Nah kita bisa melakukan formatting. Kalau tadi langsung diwarnai oleh sistem, nah kita bisa memilih warna sendiri. Misalnya kita maunya warna kuning untuk backgroundnya, terus untuk fontnya, hurufnya warna hitam misalnya kan. Nah, itu kita bisa menentukan sendiri rekan-rekan. Nah gitu ya. Jadi pada dasarnya untuk conditional formatting kita kebanyakan nanti mainnya di new rule. Nah lalu bagaimana sekarang saya mau mengganti ini, bukan warna kuning tapi pengen warna yang lain? Nah tinggal blok aja conditional formatting, kemudian manage rule. Nah di sini kita jangan, di sini ada pilihan new rule, edit rule, sama direct rule. Nah kita pilih yang edit rule. Nah, tapi sebelum mengedit, nah kita pastikan dulu kalau seandainya rekan-rekan banyak melakukan conditional formatting, ada bermacam-macam nih, ada yang ke bawah. Nah kita pastikan dulu ini terpilih, kemudian baru klik edit rule. Nah di sini saya mau mengganti backgroundnya itu menjadi warna biru misalnya kan, kemudian hurufnya menjadi warna putih. Nah ini rekan-rekan bisa di customize ya untuk warna-warninya, kemudian klik apply, kemudian oke. Nah gitu rekan-rekan. Terus di sini kita memiliki kebebasan untuk menentukan conditional formatting yang kita mau gitu ya. Misalnya tadi kan kita carinya yang between nih, saya ingin ganti aja nih, jangan between
tapi equal to, misalnya kita klik manage rule, klik sini, pilih, kemudian edit rule. Nah di sini yang between-nya ganti menjadi equal to, sama dengan, misalnya saya mau cari yang sama dengan 75 misalnya kan. Nah ini biarin formatnya, apply. Oke, maka yang angka 75 aja yang diselect. Aduh ternyata salah, misalnya mau ganti lagi, bukan yang equal to tapi less than misalnya. Nah di sini ada pilihan, between itu diantara, not between tidak diantara, equal to sama dengan, not equal to yang tidak sama dengan, greater than lebih dari, less than kurang dari, greater than or equal to. Nah ini saya mau cari pilih yang ini ya, lebih dari 75 atau sama dengan 75. Nah kalau tadi kan lebih dari 75, artinya 75 nggak diikutin ya. Oke, kita coba nih sekarang yang greater than aja dulu ya, greater than 75. Nah, maka di sini angka 75 dia tidak dipilih karena greater than lebih dari. Nah, lihatnya 75 dia nggak dipilih. Tapi kalau greater than or equal to, kita kembali ke manage rule. Di sini pilih, kemudian edit rule. Nah, greater than or equal to. Nah, di sini jadi dia nanti angka 75 pun akan disertakan. Kita buktikan ya rekan-rekan. Oke. Apply. Oke. Nah, ini angka 75 dia dimasukkan juga dalam rank yang dipilih. Ya. Conditional formatting itu banyak di sini rekan-rekan ya. Untuk only bottom rank. Nah, itu tadi yang ada di sebelah tadi ya, di tombol-tombol sebelah kanan tadi. Nah, format unique or duplicate value ada juga di bagian yang tadi. Nah ini sebetulnya nanti rekan-rekan untuk conditional formatting bisa tes ya, misalnya untuk spesifik teks apa aja yang mau dicari misalnya kan. Nah ini containing, misalnya boleh angka, boleh teks, misalnya saya mau cari yang angka 82 aja, formatnya ganti hurufnya menjadi warna merah misalnya kan. Nah, oke, tuh yang 82 warnanya jadi merah gitu. Jadi untuk apa, supaya rekan-rekan terlatih dengan conditional formatting, silahkan lakukan latihan ya, cek satu-satu untuk apa masing-masing pilihan ini, silahkan, karena nggak ada apa yang blank misalnya kan, dia akan mencari yang kosong ya, tidak ada datanya, yang no blank yang tidak kosong, yang error. Nah kalau seandainya ada error mau dipilih, kita bisa pilih error supaya misalnya error ditandai kemudian kita delete ataupun kita ganti dengan yang lain. Nah ini silakan rekan-rekan bisa dikaji, digali lebih jauh ya. Ini saya hanya menunjukkan caranya aja bagi yang pemula ya. Kalau yang sudah senior tentunya ini sudah hal yang biasa. Ini yang pemula yang baru mengenal Microsoft Excel. Jadi rekan-rekan jangan ragu, jangan khawatir, silahkan dicoba. Nanti biar ketahuan salahnya di sisi mana. Nah, kalau udah salah misalnya terus dicoba terus dan memang ada kesulitan, silahkan nanti bisa dituliskan di kolom komentar ataupun kontak saya ya, kita sama-sama selesaikan nanti. Nah, mungkin untuk tutorial malam ini kita cukupkan sekian rekan-rekan, khawatirnya terlalu panjang juga. Nanti kita akan lanjut lagi ke tombol-tombol yang lainnya, kita akan sama-sama gali lebih dalam, paling tidak kita mengenal meskipun hanya sekilas. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika menurut rekan-rekan video ini bisa memberikan faedah ataupun menambah wawasan rekan-rekan, silahkan untuk membagikannya kepada teman-teman yang lain ya. Atau jika rekan-rekan yang saat ini belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video yang insya Allah setiap hari saya bikinkan. Sekali lagi terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.